Selamat datang di Tommy Pandawa, channel pendidikan dan seni budaya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja. Jangan sampai Anda tidak nonton sampai tuntas ya untuk video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai teori belajar Gagner. Oke, materi ini sangat menarik, oleh karena itu tonton sampai habis ya. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, kalau kita bicara teori belajar Gagner, maka kita harus kenal dulu siapa Gagner itu sebenarnya ya. Jadi Gagner itu memiliki nama Robert Mills Gagner, lahir di Massachusetts pada tahun 1916. Kemudian Gagner ya, dia mengeluarkan pendapat bahwa belajar itu merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Ya, jadi poinnya di sini adalah bahwa belajar menurut Gagner itu adalah suatu proses. Nah, proses belajar menurut Gagner itu adalah transformasi input menjadi output. Karena dalam teori-teori disebutkan bahwa proses itu adalah merubah input menjadi output. Nah, ini selaras nih dengan teori yang dikeluarkan oleh Gagner. Nah, di sini Gagner memberikan level-level dalam belajar. Level belajar menurut Gagner yang pertama ya, level 1 itu tanda-tanda belajar. Level belajarnya ya, tanpa ada bantuan tindakan terhadap emosi, ketakutan, kesenangan dan lain-lain. Jadi biasa aja tanda-tanda belajarnya, mengamati biasa aja begitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian level 2 sudah adanya stimulus respons atau bantuan belajar. Yang tadinya mungkin orang hanya mengamati, mendengar dan sebagainya, tapi ini sudah ada bantuan belajar ya. Apa yang tidak paham, bagaimana, butuh apa dan sebagainya, atau menggunakan media belajar dan seterusnya. Nah, level 3 ini merangkai ya, atau menggabungkan bersama tingkah laku stimulus respon tadi yang sederhana untuk membentuk tahap-tahap tindakan individu. Yang tadi stimulus responnya itu satu ini dirangkai ya. Dalam suatu pembelajaran itu terkadang stimulus itu bermacam-macam gitu ya. Nah, di sini sudah di level 3 ini sudah mulai dirangkai. Nah, di level 4 ini sudah ada verbal chaining, menamai benda, menggunakan sifat untuk menamai benda. Jadi proses pembelajaran levelingnya itu sudah mulai, oh ini tuh apa, kalau ciri-cirinya kayak gini itu disebut apa, dan seterusnya begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang kelima, level 5 ini adalah beragam perbedaan belajar. Artinya menempatkan objek dan kejadian dengan satu atau lebih sifat-sifat umum dalam satu set. Ya, beragam perbedaan belajar ya. Nah, kemudian yang keenam, level keenam itu adalah konsep belajar. Jadi tadi sudah mulai ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Kemudian sekarang di level 6 ini sudah mulai muncul konsep dalam belajar ya, mengidentifikasi objek dan kejadian yang kelihatannya berbeda nih dari khasnya gitu ya. Nah, level ketujuh ini merupakan prinsip belajar. Ini sudah mulai ada perbedaan, muncul konsep, nanti naik ke level ketujuh, prinsip belajar, mengkombinasikan konsep-konsep yang sudah dimiliki. Yang kedelapan adalah problem solving. Jadi pada saat semua sudah dilalui, maka di level tertinggi adalah problem solving. Kalau misalnya diketahui bahwa kenapa kecambah ini tidak tumbuh, maka itu sudah mulai tuh tahapan-tahapan tadi berjalan. Oh, jangan-jangan karena pengaruh deterjen. Oh, jangan-jangan karena misalnya biji kecambahnya awalnya itu sudah tidak baik. Oh, jangan-jangan kurang terkena sinar matahari. Oh, jangan-jangan kurang asupan dari air dan sebagainya. Jadi sudah mulai ada problem solving di level yang ke-8 ya. Nah, kemudian kalau kita bicara Gagner memiliki taksonomi ya, tingkatan-tingkatan tentang hasil belajar. Taksonomi yang pertama adalah informasi verbal information. Jadi ilmu pengetahuan itu ditransfer melalui verbal, misalnya 1 tambah 1 2, misalnya seperti itu ya. Atau ini adalah tangan, ini adalah misalnya buku, ini adalah pulpen dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keterampilan
intelektual. Ini taksonomi yang kedua. Jadi selain dengan informasi verbal, sudah mulai sekarang ada keterampilan ya, ada diskriminasi, perbedaan-perbedaan, ada konsep-konsep konkret, ada konsep-konsep terdefinisi, ada rules atau aturan-aturan. Ini sudah mulai nih di level kedua di taksonominya dari Gagner. Taksonomi yang ketiga, level ketiga, strategi kognitif. Jadi sudah mulai nih bagaimana agar dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik misalnya ya, secara kognitif ya. Kemudian yang keempat, sikap. Jadi kalau orang sudah mulai mendengarkan penjelasan, kemudian dia sudah mulai melakukan dalam bentuk keterampilan ya, dengan adanya aturan-aturan atau SOP atau step by step, kemudian ada strategi agar apa yang dilakukan itu hasilnya baik, lalu nanti akan muncul sikap gitu ya. Nah, yang kelima ini adalah keterampilan motorik ya, skill motorik. Jadi pada saat dia sudah mendengarkan, belajar, kemudian dia sudah mencoba, lalu dia punya strategi bagaimana apa yang dilakukan itu berhasil, kemudian dia punya sikap bahwa oh ini pasti bisa, akhirnya dia mempunyai keterampilan gitu ya. Nah, di sini ada 8 langkah model mengajar menurut Gagner. Model mengajar menurut Gagner ada 8 langkah modelnya. Ya, yang pertama, mengaktifkan motivasi. Dalam setiap pembelajaran, Bapak Ibu, kalau Anda sudah merancang pembelajaran IPA khususnya di kelas, maka yang pertama adalah Anda harus mampu mengaktifkan motivasi peserta didik Anda. Ya, jadi jangan langsung materi tak, berikan motivasi dulu. Kemudian yang kedua, beritahu pelajar tentang tujuan belajar. Jadi tujuan pembelajarannya apa. Yang ketiga, mengarahkan perhatian, karena nanti biasanya yang namanya jumlah kelasnya banyak, apalagi ya lebih dari 20 misalnya, bisa 30 bahkan sampai 40 di sekolah-sekolah tertentu, maka itu kita harus arahkan perhatiannya. Yang keempat, merangsang ingatan, stimulating recall. Jadi biar supaya kita memancing-mancing, ini inget gak, ayo kamu masih inget gak yang kemarin itu, tahu gak ini, dan seterusnya gitu ya. Langkah kelima adalah menyediakan bimbingan belajar. Bimbingan belajar di sini bukan berarti bimbel ya. Tetapi bimbingan belajar di sini adalah bahwa kita itu harus menyediakan untuk membimbing pada saat anak didik kita itu tidak paham, kita harus bimbing. Pada saat dia salah, kita harus bimbing. Pada saat mungkin dia butuh pandangan, kita harus bimbing ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan retensi. Retensi itu daya ingat dia. Kita harus bisa meningkatkan daya ingat dia terhadap suatu hal gitu ya. Kemudian membantu transfer belajar. Di sini membantu transfer belajar itu artinya ilmu pengetahuan harus berpindah dari orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu, dari guru kepada murid, atau dari murid yang satu ke murid yang lain. Kita harus bisa membantu itu. Nah, kemudian yang ke-8 itu lagi menjadi 2, yaitu mengeluarkan perbuatan dan memberi umpan balik. Jadi tahapan belajar itu mulai perbuatan nih ya, kemudian ada actionnya, lalu umpan balik. Apakah dia merespon pembelajaran kita? Kalau enggak berarti kita gagal gitu ya. Nah, saya rasa itu untuk modul 1 di pembelajaran IPA terkait dengan teori belajar Gagner ya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalam.